Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Tentu kalian tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini, agar Tuhan bisa menyembuhkan penyakit mereka. Kemudian kita juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada, agar segera Tuhan pulihkan. Oke, kembali bersama saya berbagi pengalaman, motivasi, edukasi seputar GERD Anxiety. Dan topik pembahasan kita kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian, yaitu tanda-tanda kamu akan sembuh. Oke, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena tentu bagi kalian atau kita yang mengalami GERD Anxiety, kita ingin tahu tanda-tanda apa saja yang kita rasakan ketika kita akan segera menerima kesembuhan kita. Atau ada beberapa di antara kalian yang sudah mengalami GERD Anxiety dalam waktu yang lama dan kalian sudah mulai bosan, mulai jenuh, putus asa, padahal kalian tidak sadar bahwa itu adalah tanda-tanda kamu akan segera sembuh. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Namun sebelum kita mulai, kalian boleh bantu saya untuk subscribe, like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar, dan kalian juga boleh share kepada keluarga atau rekan-rekan kalian yang mengalami GERD Anxiety. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu poin yang pertama, berat badan meningkat. Kita tidak memungkiri ketika kita mengalami GERD Anxiety, kita mengalami penurunan badan yang drastis. Dan salah satu tanda-tanda kalian akan menerima kesembuhan kalian yaitu berat badan kalian mulai meningkat, walaupun meningkatnya tidak signifikan, meningkatnya step by step. Artinya kalian sudah memiliki nafsu makan yang normal seperti itu, sehingga dan kecemasan kalian sudah mulai berkurang, sehingga mempengaruhi badan kalian, yaitu berat badan kalian yang mulai meningkat. Dan itulah salah satu tanda-tanda segera mengalami kesembuhan kalian. Sama seperti saya, dari 57 turun ke 40 kilo, dan sekarang kembali lagi ke 56 kilo. Oke, kita lanjut poin yang kedua, yaitu nafsu makan kalian kembali normal. Tidak kita pungkiri, ketika kita mengalami GERD Anxiety, kita mengalami gangguan nafsu makan, seperti sensasi tenggorokan mengganjal, kemudian perut tidak nyaman ketika kita mau makan, perut terasa perih ketika kita mau makan. Dan ketika kalian akan segera menerima kesembuhan kalian, sensasi seperti itu sudah tidak kalian rasakan lagi, ataupun kalaupun kalian merasakan itu hanya sesekali saja, tidak sering, sama seperti kalian di awal mengalami GERD Anxiety. Jadi ketika kalian memakan, kalian sudah tidak mengalami perasaan perut kembung atau begah. Jadi ketika kalian memakan apa saja, kalian sudah bisa menikmatinya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kecemasan berkurang. Kecemasan berkurang juga menjadi salah satu daripada kalian akan menerima kesembuhan kalian. Tidak pungkiri bahwa GERD Anxiety atau Anxiety Disorder, Panic Attack itu adalah salah satu yang menyebabkan kita menjadi cemas. Contoh cemas itu seperti kita cemas keluar rumah, kita cemas ketika kita mau ujian, kita cemas ketika kita mau bertemu dengan orang lain, kita cemas ketika kita
mau mandi seperti itu, atau di tempat yang keramaian. Nah, salah satu tanda kalian akan sembuh yaitu kecemasan kalian mulai berkurang. Kalian sudah akan memiliki keberanian untuk melakukan aktivitas kalian. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu berani keluar rumah sendiri. Nah, sama seperti yang saya alami juga ketika awal saya mengalami growth anxiety, itu saya tidak berani sekali meninggalkan rumah sendirian. Saya selalu ditemani oleh istri. Namun ketika sering berjalannya waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kecemasan pun berkurang, dan akhirnya saya sudah memberanikan diri untuk keluar rumah sendiri. Walaupun jaraknya jauh dari rumah, itu saya sudah berani gitu ya. Jadi berani keluar rumah juga tanda-tanda kamu akan sembuh. Lanjut poin yang kelima, yaitu suhu badan kembali normal. Ketika kita mengalami growth anxiety, kita tidak memungkiri bahwa kita selalu merasa dingin, dan perasaan dingin itu berlangsung cukup lama bagi kita penderita growth anxiety. Bahkan di cuaca yang panas sekalipun, kalian akan selalu merasa dingin. Apalagi ketika kalian berada di tempat keramaian. Pengalaman saya pribadi, ketika di awal saya terkena growth anxiety, saya tiap hari memakai jaket, bahkan memakai masker juga. Itu membantu saya untuk mengurangi sensasi badan dingin. Nah, ketika kalian sudah tidak merasa kedinginan lagi, artinya kalian sudah tidak pakai jaket lagi, kalian mandi tidak merasa kedinginan yang berlebihan, kalian juga keluar rumah, bahkan di tempat yang ber-AC pun kalian sudah tidak merasa dingin lagi, dan itulah tanda kamu akan sembuh. Oke, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu sensasi begah, kembung atau sesak kalian sudah mulai berkurang. Nah, jadi bagi kalian yang sudah mulai jenuh dengan sensasi ini, perasaan begah, nah ketika awal growth anxiety itu intensitasnya sangat tinggi sekali, atau sangat sering sekali kita merasa begah di setiap saat. Namun ketika sering berjalannya waktu, sensasi itu akan pelan-pelan berkurang. Bahkan kalian tanpa kalian sadari, kalian sudah tidak memikirkan atau sudah tidak mengalami sensasi sesak gitu ya, atau bahkan sudah hilang sensasi sesak. Nah, itu juga tanda bahwa kamu sudah akan sembuh. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-7. Kalian sudah bisa menikmati aktivitas kalian. Tentu kalian sadari ketika mengalami hal ini, kalian tidak bisa melakukan apa-apa, kalian tidak bisa berbuat banyak, kalian mudah lelah seperti itu. Kalian melakukan aktivitas kalian itu dengan sangat tidak nyaman gitu ya, sensasi sesak yang bikin tidak nyaman, sensasi perut perih, keleyengan. Nah, ketika kamu akan sembuh, kalian sudah akan menikmati setiap aktivitas kalian, seperti ketika kalian memasak, ketika kalian bekerja, ketika kalian sekolah, ketika kalian melakukan sesuatu kegiatan. Itu kalian tanpa kalian sadari, kalian tuh sudah merasa seperti normal kembali. Sudah sedikit sensasi yang kalian rasakan. Nah, itulah yang saya maksud, kalian sudah mulai menikmati aktivitas kalian, dan itu salah satu tanda bahwa kamu akan sembuh. Oke, lanjut ke poin yang ke-8, yaitu kalian sudah berjalan dengan normal. Ketika awal mengalami growth anxiety, kalian tidak pungkiri bahwa
pundak itu atau punggung kita terasa bungkuk, muka kita pucat begitu. Kemudian kalau ketika kita jalan itu tidak seimbang atau tidak tegap seperti itu. Nah, ketika kamu akan sembuh daripada GERD dan CT, kalian sudah mulai berjalan dengan baik, dengan badan yang tegap, dengan leher yang tegap, dengan muka kalian yang sudah mulai tidak pucat lagi. Nah, itu salah satu tanda kamu akan sembuh. Oke, lanjut ke poin yang ke-9, yaitu kalian sudah tidak atau sudah jarang mengalami sakit ulu hati. Nah, sakit ulu hati juga intensitasnya ketika awal terkena GERD itu sangat sering sekali, bahkan setiap saat kalian pasti mengalami sakit di bagian dada atau sebenarnya itu di bagian ulu hati. Yang ketika kalian sudah tidak merasakan itu lagi atau sudah jarang merasakan itu saya bisa beritahukan kepada kalian bahwa kamu akan segera sembuh. Lanjut ke poin yang ke-10, yaitu buang air besar kalian sudah kembali normal. Juga kalian juga pasti merasakan ketika kalian mengalami GERD anxiety, perut kalian selalu terasa tidak nyaman atau selalu terasa mules, apalagi ketika kalian memakan makanan-makanan yang memiliki lemak tinggi seperti coklat, keju atau mentega, atau makan yang pedas. Itu perut kalian sangat sensitif sekali, yang membuat kalian menjadi tidak teratur saat buang air besar. Mohon maaf, tekstur dari kotoran kalian juga sudah mulai normal. Saya tidak perlu jelaskan, namun kalian sendiri yang mengetahuinya. Jadi ketika kalian sudah mulai normal buang air besar seperti 1 hari sekali atau 2 hari sekali, itu saya sudah katakan bahwa kamu akan sembuh. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu pembahasan kita soal tanda-tanda kamu akan sembuh, karena waktu kita yang terbatas. Nanti di kesempatan berikutnya atau saya sebut di part yang kedua, saya akan lanjut untuk memberitahukan kepada kalian tanda-tanda kamu akan sembuh. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat dari saya. Thank you.